Timnas Indonesia resmi akan menghadapi Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 setelah Jepang harus menerima kekalahan saat menghadapi Korsel dengan skor akhir 0-1. Satu gol Korsel dicetak oleh Min Woo Kim di menit 75. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Sebelum kita mengetahui hasil pertandingan Korsel menghadapi Jepang, awak media bertanya kepada Coach Sintayong, enaknya Timnas Indonesia di babak perempat final itu nantinya menghadapi Korsel atau Jepang? Coach Sintayong jawab, ini pertanyaan yang sangat sulit. Tentu saja saya tidak bisa membuat keputusan siapa yang jadi lawan Korea atau Jepang. Namun saya lebih memilih Jepang. Itu bagus buat kami melawan Jepang dibandingkan melawan Korea. Dan official resmi teman-teman, Timnas Indonesia di babak perempat final nantinya akan menghadapi Korsel, bukan menghadapi Jepang. Tentu Timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong harus mempersiapkan tim sebaik mungkin. Kemudian poin kedua, kita bahas apa yang terjadi di pertandingan Korsel menghadapi Jepang yang tentunya disaksikan oleh official Timnas Indonesia. Secara permainan, khususnya di babak pertama teman-teman, itu pertandingannya boring, bikin ngantuk. Dari data statistik, khusus babak pertama, possession dikuasai oleh Jepang 53% berbanding 47%. Tendangan dilakukan Jepang ada 3 kali, Korsel 2 kali. Nggak ada di babak pertama on target dilakukan oleh kedua tim. Nah, ini menjadi tidak mengasihkan tentunya bagi penikmat ya sepak bola yang ingin menonton pertandingan yang seru, yang menghibur. Dari sisi penguasaan passing akurasi, Jepang 89%, Korsel 81% teman-teman. Nah, berbeda di babak kedua, ini lebih terbuka. Baik itu Jepang ataupun Korea Selatan terlihat di babak sepanjang 90 menit teman-teman, berkat bantuan babak kedua terciptalah beberapa konstelasi perubahan. Contohnya dari tendangan masing-masing dilakukan negara. Jepang melakukan 14 kali tendangan, akhirnya Korsel 6 kali tendangan. Lalu Jepang menciptakan 2 on target, Korsel 3 on target. Banyak peluang sebenarnya didapatkan oleh Jepang, namun efektivitas di depan gawang tidak begitu prima. Di sisi lain, Korsel hanya beberapa kali saja mendapatkan kesempatan, namun secara eksekusi, secara efisiensi di depan gawang teman-teman cukup harus diperhatikan oleh Timnas Indonesia. Mereka sangat-sangat sabar. Lalu selanjutnya teman-teman, dari sisi formasi, ini sih yang menarik aku rasa teman-teman. Di atas kertas Jepang pakai pola 1-4-4-2. 1-4-4-2 yang dimainkan oleh Jepang ini pun ketika build up, shape-nya itu menjadi 2-3-2-3 atau 2-3-5 teman-teman. Lalu Korsel di atas kertas gunakan pola 1-3-4-3 atau 1-3-4-2-1. Mirip dengan pola yang dimainkan oleh Coach Sintayong bersama Timnas Indonesia kebelakangan ini, 1-3-4-3 juga. Kenapa aku concern salah satu topik yang aku angkat yaitu formasi teman-teman. Di dunia sepak bola modern sekarang ini nggak aku pukul rata teman-teman, namun banyak kejadian-kejadian ataupun case yang diamati oleh pundit-pundit sepak bola di Inggris bahwasanya tactical mirroring itu jika tim A, tim B bertemu menggunakan formasi ataupun pola yang sama, itu istilahnya tactical mirroring. Nah, akan menghasilkan pertandingan yang sulit. Kita nggak tahu apakah Korsel nanti menggunakan pola 3-4-3 ataupun 3-4-2-1 ini, atau balik lagi menggunakan pola 4-2-3-1 atau 4-3-3. Tapi apa yang ditampilkan khusus kita bicara Korsel menghadapi Jepang teman-teman, ini sangat sungguh menarik. Nah, tadi sudah aku sebut menghasilkan pertandingan yang sulit. Kemudian ketika kita bicara mirroring tactical, akhirnya saling ketemulah antara pemain A dan pemain B di atas lapangan. Mereka akan sering head to head, sering bertemu. Sehingga ketika kita bicara mirroring tactical, banyak case-case
yang membedakan itu masing-masing individu di atas lapangan. Individu yang dimiliki oleh Korsel ya kekar, tinggi besar teman-teman. Di sisi lain timnas Indonesia pun sudah kita tahu bagaimana upgrading pemilihan pemain yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Salah satunya postur tubuh pemain diperhatikan oleh timnas Indonesia. Dan kebelakangan ini berkat kombinasi pemain keturunan juga yang dimiliki oleh pemain timnas Indonesia, timnas Indonesia dari situasi set piece lebih baik lagi. Kemudian dari sikap defensif menghadapi bola-bola atas lebih baik lagi. Dulu-dulu kita bola atas itu menjadi salah satu kelemahan. Namun kita lakukan memutar balik keadaan. Di saat kita mendapatkan set piece, kita bisa mengkonversi bola-bola udara. Jadi yang ingin aku sampaikan, jika Korsel nanti gunakan pola yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong, tentu ini sangat amat menarik teman-teman. Dan dengan pertandingan di babak perempat final, ya aku harap nggak ada ya blunder-blunder yang dilakukan oleh wasit sehingga membuat situasi pertandingan di atas lapangan menjadi tidak nyaman. Nah, selanjutnya di pertandingan menghadapi Jepang, pendekatan yang dilakukan oleh Korsel lebih reaktif, lebih banyak menunggu. Dengan dari 3-4-3 ketika bertahan menjadi 5-4-1 persis timnas Indonesia. Mereka menerapkan zonal marking, menunggu, kemudian double pivot yang dimiliki oleh Korsel Jepang teman-teman, yang coba masuk mengelilingi, mengokupansi sektor tengah dari timnas Korsel, terus di man marking. Dari sisi kelebaran pun dengan bermain 5 back di belakang teman-teman, coba dihalau, diantisipasi oleh Korsel. Nah, secara individual Jepang sulit juga untuk bisa akhirnya menembus pertahanan dari timnas Korsel. Nah, dengan gaya permainan reaktif yang dimiliki oleh Korea Selatan teman-teman, tentu salah satu keistimewaan yang mereka ingin ciptakan kecepatan di sektor depan. Dan beberapa kali bola-bola daerah, bola-bola panjang untuk mengekspos kecepatan yang dimiliki oleh pemain depan Korsel menjadi salah satu andalan. Kemudian yang kedua teman-teman, bagaimana aku pikir masih buruk sekali final pass yang Korsel miliki ketika mereka sudah membangun serangan. Ini ya, Korsel ini selalu membangun serangan dari posisi penjaga gawang, 1-2 sentuhan ke posisi back, lini tengah sampai lini depan. Ketika sudah melewati middle third, area tengah teman-teman, sektor tengah, masuk ini, sudah mau masuk ke kotak penalti, final pass yang dimiliki oleh Korsel kerap tidak secara akurasi tidak begitu mumpuni. Jadi nggak heran dari data statistik teman-teman, passing akurasi dari timnas Korsel sepanjang 90 menit pertandingan hanya 75%. Masih banyak kesalahan-kesalahan passing yang diciptakan oleh pemain Korsel. Berbanding terbalik dengan Jepang yang orientasinya positional play, pergerakan tanpa bola, movement of the ball, tentu dibutuhkan passing-passing yang prima. Lebih nyaman kita untuk menyaksikan. Nah, secara karakteristik tipikal teman-teman apa yang ditampilkan Korsel menghadapi Jepang, terlepas mereka pun melakukan beberapa rotasi pergantian pemain, sosok mirip dengan pendekatan yang dilakukan oleh timnas Indonesia bersama Coach Sintayong. Dan ya dengan apa yang dilakukan oleh Korsel, berupaya bermain melihat momentum, ada kesempatan baru melakukan attacking. Ini kan khas-khas yang dituangkan oleh Coach Sintayong. Nah, jadi pertandingan perempat final bukan tak mungkin ini menguji kesabaran pemain di atas lapangan. Siapa yang berbuat kesalahan sehingga berhasil ataupun bisa memanfaatkan situasi tersebut. Oke, mungkin sampai sini aja teman-teman. Tentu ini rasanya profesionalitas dari Coach Sintayong pun akan diuji ketika ia menghadapi negaranya sendiri. Dan Coach Sintayong sempat juga mengatakan lebih baik dirinya menghadapi Korsel di babak final. Apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong, aku amati teman-teman, banyak disampaikan oleh pelatih-pelatih
di dunia olahraga ketika ia melatih negara lain, bukan melatih negara aslinya sendiri. Kemudian di suatu turnamen pelatih tersebut harus melawan negara sendiri. Lebih baik akhirnya dikeluarkan oleh banyak pelatih-pelatih, teman-teman, menghadapi di laga final. Ini soal bagaimana ya diuji ujung-ujungnya nasionalisme dari Coach Sintayong. Ya di dunia sepak bola modern sekarang, hal-hal seperti itu aku rasa nggak begitu menjadi polemik ataupun akhirnya membuat Coach Sintayong tidak all out. Banyak misalnya di bulu tangkis, di di sepak bola elit Eropa sekarang, teman-teman, profesional dari pelatih diuji, dan ya banyak kok pelatih yang akhirnya membungkam negara kelahirannya sendiri. Ini ujungnya nanti Coach Sintayong pun ya mencoba unjuk gigi di depan negaranya sendiri, bahwasanya keputusan yang sempat disoroti ketika ia mengambil timnas Indonesia, kemudian sekarang timnas Indonesia sudah memutar balik keadaan dan terus menunjukkan progresivitas. Ya inilah hasil yang ditanam oleh Coach Sintayong, dan Coach Sintayong buktikan tidak salah mengambil keputusan di awal-awal ia melangkah ke negara yang bernama Indonesia. Oke, gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.